Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tarkibul Idhafi dan akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Adinda Miftahul Jannah. Kita persilakan kepada Adinda Miftahul Jannah. Baik, pengertian tarkib idhofi. Tarkib idhofi adalah dua kata atau lebih yang bergandengan, di mana dua kata tersebut tersusun dari dua unsur dan dua kata atau lebih tersebut menjadi satu makna. Mudhofun yang artinya yang disandarkan dan mudhofun ilaih yang artinya yang jadi sandaran. Al-idhofah gabungan dari dua kata benda. Misal Kursiyun faslun, bila diidhofahkan menjadi kursiyul fasli. Syarat mudhof yaitu satu, tidak menggunakan alif lam, yang kedua tidak menggunakan tanwin. Sedangkan syarat mudhof ilaih yaitu menggunakan alif lam, diakhiri kasrah dan bukan kata sifat. Contoh lain yaitu miftahun baitun, misalnya dijadikan idhofah menjadi miftahul baiti. Selanjutnya akan disambungkan oleh Nailul Muna. Baik, selanjutnya hukum tarkib idhafi. Yang pertama, hukum mudhaf. Dalam hukum mudhaf tergantung pada kedudukan kata mudhaf yang terdapat dalam kalimat. Jika kata mudhaf kedudukannya menjadi subjek, maka hukum mudhaf tersebut menjadi maf'ul. Dan jika ia menjadi objek, maka hukum mudhaf tersebut menjadi mansub. Dan begitu seterusnya, harus disesuaikan dengan kedudukannya dalam suatu kalimat. Yang kedua, hukum mudhaf ilaih. Di dalam kitab Jami'ul Durus Al-Arabi, hukum mudhaf ilaih selamanya adalah majrur. Tanda majrurnya tergantung kata tersebut. Jika ia mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim, maka tanda majrurnya dengan harakat kasrah. Sedangkan apabila ia musanna atau jamak mudzakkar salim, maka tanda majrurnya dengan ya mati. Selanjutnya, cara membentuk tarkib idhafi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu ciri isim adalah adanya alif lam atau tanwin, dan tidak boleh dalam suatu isim ada dua ciri tersebut, yakni alif lam dan tanwin, sehingga harus pilih salah satu. Kalau ingin menggunakan alif lam, maka tanwin tidak boleh digunakan. Contohnya al-masjidu. Namun jika ingin menggunakan tanwin, maka tidak boleh menggunakan alif lam. Contohnya masjidun. Di dalam buku yang berjudul Al-Muwajjih yang disusun oleh Harun menyatakan bahwa berdasarkan proses pembentukannya ada dua cara dalam membentuk idhofah atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang pertama, pada kata pertama yang berstatus sebagai mudhaf wajib membuang alif lam dan tanwin, dan pada kata keduanya yakni yang berstatus sebagai mudhaf ilaih wajib membuang salah satunya, yakni membuang tanwin. Kemudian kata yang berunsur mudhaf ilaih diberi harakat kasrah. Contohnya babul masjid. Yang kedua, pada kata pertama yang berstatus sebagai mudhaf wajib membuang alif lam dan tanwin, dan pada kata keduanya yakni yang berstatus sebagai mudhaf ilaih wajib membuang salah satunya, yakni membuang alif lam. Kemudian kata yang berunsur mudhaf ilaih diberi harakat kasrah tain. Contohnya babu masjidin. Berdasarkan jumlah bentukan katanya ada tiga macam cara membentuk idhofah atau mudhaf ilaih. Yang pertama, membentuk mudhaf ilaih dengan menggabungkan dua kata benda. Contohnya kitabul ustadi. Yang kedua, membentuk mudhaf ilaih dengan menggabungkan tiga kata benda sekaligus. Contohnya kitabul ustadil ma'hadi. Yang ketiga, membentuk mudhaf ilaih dengan menggabungkan empat kata benda. Contohnya kita
terakhir fungsi tarkib idofi dan idofah. Menurut Mansyur dalam bukunya yang berjudul Al-Muharrar bin An-Nahwi Al-Mujalladu Al-Awwal yang menyatakan bahwa secara struktur atau sintaksis ada dua fungsi dalam idofah, yaitu yang pertama lit-ta'rif. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah apabila suatu mudhof disandarkan atau diidofahkan kepada isim ma'rifah atau dapat dikatakan bahwa mudhof lainnya itu berbentuk ma'rifah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada dua jenis isim. Salah satunya adalah isim ma'rifah. Yang dimaksud isim ma'rifah dalam buku yang berjudul Al-Qawaid Al-Arabiyah Al-Muyassarah adalah al-ismu ma'rifah wa yadullu ala syai'in muhaddadi wa ma'ruf. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang dibatasi dan sudah dikenal. Selain itu, isim ma'rifah mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama isim yang bersambung dengan alif lam, yang kedua isim alam, yaitu isim yang menunjukkan nama orang, nama tempat atau sesuatu yang lain. Yang ketiga isim yang sudah dikenal yang bersambung dengan idofah. Yang keempat yaitu dhamir, kata ganti. Yang kelima kata tunjuk atau isim isyarah. Yang keenam yaitu kata sambung atau isim mausul. Jadi dalam fungsi ini kata yang berunsur sebagai mudhof disandarkan atau diidofahkan kepada mudhof ilaih yang berbentuk isim ma'rifah. Contohnya Al-aqra'u kitabul qawaidu fi maktabatil jami'ah kulla yaumil itsnain. Yang kedua yaitu litaksis. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah bahwa apabila ada suatu mudhof yang disandarkan atau diidofahkan kepada isim nakirah, atau dengan kata lain bahwa mudhof lainnya itu berbentuk isim nakirah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa isim nakirah merupakan salah satu jenis isim dari dua jenis isim lainnya. Yang dimaksud isim nakirah dalam buku yang berjudul Al-Qawaid Al-Arabiyah Al-Muyassarah adalah al-ismun nakirah wa la yadullu ala syai'in muhaddadu wa ma'ruf. Isim nakirah adalah isim yang tidak menunjukkan kepada sesuatu yang dibatasi dan sudah dikenal. Dalam bahasa Indonesia istilah isim nakirah diartikan sebagai kata benda. Jadi yang dimaksud dengan isim nakirah adalah kata benda yang tidak menunjukkan kekhususan, dalam arti kata benda yang belum dikenal. Dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai kata umum, yang itu maknanya masih umum sehingga belum jelas. Jadi dalam fungsi ini kata yang berunsur sebagai mudhof disandarkan atau diidofahkan kepada mudhof ilaih yang berbentuk isim ma'rifah. Misal aqra'u kitabu qawaidu fi maktabah jami'atul kulla yaumin itsnain. Dua fungsi di atas memang secara sintaksis mempunyai perbedaan struktur yang berbeda, namun secara semantik sama-sama membentuk makna yang khusus. Dalam arti makna yang sudah dikenal meskipun secara struktur berbeda. Yang satu disandarkan kepada ma'rifah dan yang satu lagi disandarkan kepada nakirah. Berikut akan disampaikan oleh Mulia Zahra. Baik, saya akan menyampaikan pembagian tarkib idhofi atau idhofah dan makna yang terkandung dalamnya. Idhofah terbagi menjadi dua. Yang pertama idhofah mahdhah atau idhofah maknawiyah. Idhofah yang menyisipkan makna huruf jar yang tiga, makna dari min, makna dari li, makna dari fi. Idhofah masdar terhadap makmulnya. Contohnya aqulul khubza. Isim fa'il terhadap maf'ulnya. Contohnya mujibus sa'ilin. Yang kedua idhofah ghairu mahdhah. Idhofah lafdiyah atau ghairu mahdhah adalah apabila mudhaf terdiri dari sifat dan mudhaf ilaihnya merupakan makmul dari sifat tersebut. Yang dimaksudkan sifat adalah isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Sedangkan makmulnya adalah fa'il. Apabila sifatnya terdiri dari sifat musyabbahah, contohnya husnul wajhi. Naibul fa'il apabila sifatnya terdiri dari isim maf'ul, contohnya madrubul abdi. Maf'ul apabila sifatnya terdiri dari isim fa'il, contohnya dharibu zaidin. Makna idhofah. Adapun perbedaan dalam hal makna dari idhofah mahdah yang ghairu mahdah adalah taksis, mengkhususkan. Maka
Maka pada idhofah maknawi apabila mudhaf ilaihnya terdiri dari isim nakirah, contohnya kitabur rajulin. Ta'rif menjelaskan makna pada idhofah maknawi apabila mudhaf ilaihnya terdiri dari isim ma'rifah, contohnya kitabul Muhammadin. Meringankan bacaan. Tujuan idhofah lafdiyah adalah bukan untuk taksis ataupun ta'rif, melainkan berfungsi sebagai takhfif, meringankan bacaan, sehingga disebutkan dengan ghairu mamdhah, tidak wajib. Contohnya dharibu zaidin, lebih ringan bacaannya daripada dharibu zaidan. Tambahan yang pertama, untuk idhofah ma'nawiyah mudhafnya tidak boleh diberi alif lam secara mutlak. Kedua, untuk idhofah lafdiyah mudhafnya boleh diberikan alif lam dengan syarat yaitu mudhaf ilaihnya harus diberi alif lam, contohnya al-kabirul batni. Yang kedua, mudhaf ilaihnya harus disandarkan kepada isim yang diberikan alif lam, contohnya ad-dharibu ra'sil jani. Yang ketiga, mudhafnya harus ditasniyahkan, contohnya ad-dhariba zaidin. Yang keempat, mudhafnya harus dijamakkan, contohnya ad-dharibu zaidin. Mudhaf ilaihnya tidak boleh berupa sifat, karena apabila ia berupa sifat maka menjadi na'at dan man'ut. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari syaitan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.